Halo, saya Sandi. Saya Ine. Kami beda generasi. Ngomong-ngomong beda generasi, emang kita beda berapa tahun sih? Mbak Ina angkatan berapa? Aku kan lahir 97. Kalau sekarang katanya nyebutnya namanya Line ya. Line berapa deh? Line berapa? Oke, 97. 97. Kalau Mbak Berarti Ina? sekarang umur? Umur 28. Wah. Mbak Gen Ina? Z ya? Gen Z masih masuknya Gen Z terakhir. Kalau saya 85 tuh. 85 berarti, oh lumayan senior kamu ya. Saya senior. Berarti 8 tahun ya? Ya ampun, hampir 10 tahun bedanya. Enggak Nggak dong, apa-apa. setahun lah kita. Ya milenial sama Gen Z akhir. Jadi ini program pertama nih. Bukan program pertama, episode pertama. Episode pertama, gimana? Coba ceritain tentang apa sih ini episode? Tentang apa sih ini program? Oh, ada itunya. Enggak, itu terlalu panjang ya. Terlalu Pokoknya panjang. nanti kalian Iya. bisa tahu lah ini kontennya dari konten kita nih program apaan, ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang lagi viral. Apa sih Mbak Ina? Nih katanya, Kepsek Oh, yang tampar siswa karena tampar merokok. siswa. Orang tua lapor polisi, 630 murid mogok sekolah. Menurut generasi Gen Z deh gimana? Menurut aku sebagai Gen Z nih Mbak Ina ya, kalau aku sih lebih fokusnya ke orang tuanya. Oh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin, oh ini mah siswanya begini, siswanya bego, siswanya begini segala macam. Kalau menurut aku ya, namanya juga namanya juga siswa, dia kan belum pernah ngerasain jadi orang tua, bahkan dia belum, karena dia masih di titik itu. Sedangkan orang tua dan guru sudah melewati masa-masa sebagai siswa gitu. Harusnya orang tua ya udah, dia kan udah mempercayakan anak dia untuk mendapat mengenyam pendidikan di sekolah itu, ya harusnya dilepasin aja, serahin aja. Selagi Guru memang, ya, ke sekolah. maksudnya kan orang tua pasti juga ngerti kan, oh anak saya salah nih, oh anak saya nggak salah. Harusnya kan orang tua bisa membedakan itu. Kalau sebagai sudut pandang siswanya, ada sedikit wajar kalau dari aku Kak. Karena kan ya udah dia belum ngelewatin masa-masa itu gitu. Ya dia pada saat itu ya masih sebagai siswa. Sedangkan orang tua dan guru udah melewati. Itu. Kiranya luas ya Bapak. Tapi Kalau ngebayangin balik lagi ya, misalnya kalau misalnya aja itu aku yang ngerokok terus ditampar sama kepala sekolah, ngomongin ada sakit hati nggak? Pasti ada. Ya itu dia makanya kenapa ada pemberontakan segala macam ya wajar. Karena kan nanti Nggak dong. gimana? kenapa sakit hati? Kan jatuhnya karena ngerokok, Tapi salah. kan tetap Mbak, maksudnya kenapa nggak diomong? Iya, walaupun kalau menurut keterangan katanya kepala sekolahnya udah ngasih peringatan, cuman ya namanya juga jiwa muda menggelora kan, agak sedikit perlawanan, baru tuh dapat tindakan apa namanya? Kemplang. Ya kekerasan. Ya Oke. kayaknya wajar sih kalau sakit hati mungkin ya kayak kesel. Karena kan itu udah masuk main fisik gitu Mbak Ina. Iya sih, benar. Kalau kita ngomongin jujur-jujuran, sebenarnya aku juga bukan yang siswa yang teladan banget juga enggak, cuman kalau yang nakal banget juga kayaknya ya tengah-tengah aja lah, tengah-tengah. Menilai itu kayak cukup disayangkan sih, cukup disayangkan. Tapi gimana ya Mbak Ina ya? Karena ya itu lagi alasan utamanya karena siswa itu dia belum melewati masa-masa itu, sedangkan ada guru dan orang tuanya nih, yang dia sudah melewati masa-masa itu. Orang tuanya sih cukup disayangkan, walaupun apa yang dilakuin sama siswanya juga salah ya, itu salah. Nah, kalau dilihat dari orang tuanya gimana? Itu dia Mbak. Ini balik lagi Gemes alasannya, nggak? Gemes iya gemes ya karena Kan dia ikut nuntut itu kan anak nih. dia ya. Heeh. Tentu kan namanya orang tua nyekolahin anak biar apa? Biar pinter, biar berpendidikan, akhlaknya bagus, attitude-nya bagus. Ya udah gitu. Dan dia tahu gitu, oh anak saya ketahuan ngerokok, dikasih tahu nggak nurut, dapat kekerasan, normal juga harusnya ya. Karena ya udah kita udah menyerahkan anak kita ke sekolah, mengikuti aturan aja. Karena apalagi kalau ngomongin dulu, mungkin angkatan Mbak Ina apalagi ya kan, ada kekerasan gitu. Pasti tindakan tegas mungkin ya. Kalau ngomongin zamanku ya, kalau misalnya nih di kasusnya si anak ini, dulu aku pernah nyontek lah ya. Itu pokoknya nyontek terus kegiatan nakal, kenakalan remaja itu sebisa mungkin kita jangan sampai kita pasti dikasih punishment di sekolah dan kita happy. Bukan happy-nya dalam artian oke, ini adalah apa namanya? Apa tuh? Ini ada Euforia. konsekuensi karena sudah berbuat menyadari. salah dan itu kita tahu kita salah ya udah kita dapat ini. Nah, kita malah takutnya jangan sampai orang tua tahu bedanya itu kalau dulu. Jangan sampai orang tua Karena kalau misalnya orang tua kita tahu, kita makin udah di sekolah di rumah pun juga ibaratnya Nah, dihukum juga. berarti orang Jadi, tuanya
berada di posisi yang benar ya. Iya, dan kita juga sebagai murid kalau zaman dulu tahu lah ini kalau buat salah konsekuensinya ini. Kalau udah dihukum ya udah terima gitu loh. Ya dulu mungkin ininya lebih strict ya, lebih hukumannya juga lebih wow. Sekarang kan ya apa-apa orang gampang Iya, viralkan. baru di kayak gini doang udah. Ih guruku hukum mah gitu. Ya nggak tahu ya nggak semuanya sih, tapi berita-berita banyak kan gitu nggak sih? Begitu, makanya. Sebenarnya kalau ngomongin ini di lintas generasi juga kayaknya akan tetap sama ya. Dibalik lagi nih orang tua punya peran penting sebenarnya. Kalau anda aja orang tuanya ngebiarin dan justru mendukung pihak sekolah, selesai ini sebenarnya masalah. Nggak ada yang harus diperdebatkan. Benar, tergantung orang tuanya. Itu juga kalau misalnya anak itu salah gitu di sekolah ya, ya pasti ya udah kalau emang dihukum ya udah gitu. Kita ngasih anak ini sekolah buat diapain nih sama guru gitu, maksudnya ya dapat pendidikan, dapat kayak peraturan-peraturan yang emang ini boleh enggak kayak gitu, kedisiplinan kayak gitu. Walaupun pasti ya sebagai orang tua juga pasti mungkin Mbak Ina kan udah punya anak, kalau mungkin ya pasti kalau anak Mbak Ina didapatkan kekerasan pasti juga sakit hati kan Mbak ya, sedih, tapi kan nanya dulu karena apa kan? Terus hukumannya sesuai apa enggak? Sesuai apa enggak, dan lagi-lagi kita balik lagi apalagi ini kan secara fisiknya nggak ada yang berubah gitu, maksudnya tidak meninggalkan bekas kecuali sampai bonyok. Nah itu juga bermasalah sih. Dipukulin sampai digebukin tiap hari gitu. Ini kan kalau misalnya kita lihat dari berita sebelumnya udah dibilangin ya. Iya, sudah ada peringatan SP1, SP2 mungkin ya jatuhnya ya. Tapi mohon maaf nih, kelihatannya jagoan nih. Itu pas kebaca berita ya, beneran ini jujur ya, bukan mau nyari haters atau apa, dari teman-temannya yang 600 sekian yang ikut mogok itu, yang udah di blacklist sama HRD ya kalau nggak salah. Iya, bahkan belum kuliah aja udah di blacklist, men. Kita aja susah cari kerja, lu malah cari perkara. Sayang banget, tapi ya semoga jadi pembelajaran lah Mbak Ina ya. Lebih inilah, pikirannya lebih jauh lah sebelum bertindak. Terus kalau misalnya ngerasa salah ya udah terima gitu loh. Kalau misalnya emang sampai digebukin sampai pakai balok sampai apa itu, baru masuk akal kan. Gitu San ya. Oke. Udah sih, kita cuma pengen ngebacot ini aja di episode pertama. Nanti saksikan episode 2, kita bahas apa? Ya. Yang nggak kalah menarik pastinya. Oke. Kami undur diri. Bye.